Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anakku kelas 7, pada minggu ini kita akan mempelajari pembelajaran ke-7 dan ke-8. Nah, pada pembelajaran ke-7 ini nanti kita akan memasuki materi yang bab kedua, yaitu bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini sudah kalian pelajari di SD. Jadi, pada kelas 7 sekarang ini kita hanya akan mengulang dan memperdalam lebih lanjut. Nah, bilangan pecahan itu dipelajari agar kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dari yang namanya operasi bilangan pecahan. Nah, di materi pembelajaran yang ke-7 ini nanti kita akan mempelajari pengertian bilangan pecahan, kemudian pecahan senilai, kemudian menyederhanakan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu apa? Mari kita ingat lagi. Jadi, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat serta B-nya tidak sama dengan 0. Nah, bilangan pecahan ini nanti bisa diubah atau dituliskan ke dalam bentuk yang lainnya, yaitu bilangan persen, kemudian per mil, dan bentuk desimal. Nah, selanjutnya, mari kita pelajari tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, jadi untuk menentukan pecahan senilai itu bisa dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, jadi aturannya untuk sembarang pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka berlaku A per B sama dengan A kali C per B kali C, atau A per B itu akan sama dengan A dibagi P per B dibagi P. Nah, itu ya untuk pecahan senilai. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh soal dari pecahan senilai. Untuk soal yang pertama, apakah 6 per 9 dan 30 per 5 itu merupakan pecahan yang senilai? Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. 6 per 9. Ternyata 30 per 45 itu merupakan hasil dari 6 kali 5 per 9 kali 5. Nah, jadi di sini 6 per 9, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 5, maka akan menghasilkan 30 per 5. Berarti 6 per 9 dan 30 per 5 itu merupakan pecahan yang senilai. Untuk contoh yang kedua, 3 per 7 sama dengan A per 28. Tentukan nilai A. Nah, 3 per 7 itu sama dengan A per 28 itu bisa kita peroleh dari 7 kali 4. Jadi penyebutnya ini dikalikan 4. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 4, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 4. Berarti nilainya A itu sama dengan 3 kali 4, sama dengan 12. Jadi 3 per 7 itu sama dengan 12 per 28. Selanjutnya, yang ketiga adalah tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu adalah membuat suatu pecahan menjadi bentuk yang senilai dengan pecahan semula dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi pecahan yang semula itu diubah ke dalam bentuk yang paling sederhana dan nilainya harus sama. Nah, menyederhanakan pecahan itu dilakukan dengan cara membagi pecahan dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Contohnya, mari kita perhatikan contoh soalnya.
Sederhanakanlah pecahan 35/50. Nah, langkah yang pertama adalah kita tentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Jadi kita cari FPB dari 35 dan 50. Nah, FPB dari 35 dan 50 adalah 5. Maka nanti untuk menyederhanakan pecahan 35/50 ini, pembilang dan penyebutnya masing-masing kita bagi dengan 5. Ya. Jadi 35/50 sama dengan 35 dibagi 5 per 50 dibagi 5. 35 dibagi 5 itu sama dengan 7, 50 dibagi 5 itu sama dengan 10. Nah, jadi bentuk sederhana dari 35/50 itu sama dengan 7/10. Anak-anak, selanjutnya mari kita pelajari pembelajaran ke-8. Nah, pada pembelajaran ke-8 ini nanti kita akan membahas tentang membandingkan bilangan pecahan, kemudian mengurutkan bilangan pecahan, dan yang ketiga adalah menyisipkan bilangan pecahan di antara dua bilangan pecahan. Nah, mari kita mulai dari membandingkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan itu akan lebih mudah jika penyebutnya sama. Nah, tetapi jika penyebut kedua pecahan itu tidak sama, maka langkah yang harus kita lakukan pertama adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari pada pecahan berikut ini. Yang pertama 1/3 dan 2/5. Yang kedua 3/4 dan 2/3. Untuk yang pertama yaitu 1/3 dan 2/5. Kedua pecahan ini mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu penyebutnya 3 dan 5. Jadi tidak bisa langsung kita bandingkan atau kita beri tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menyamakan penyebut dari kedua pecahan ini. Jadi 1/3 dan 2/5 kita samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita cari dulu KPK dari penyebut kedua pecahan. Jadi, kita cari dulu KPK dari 3 dan 5. Nah, KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Jadi, nanti 1/3 kita ubah ke berpenyebut 15, 2/5 juga kita ubah ke berpenyebut 15. Nah, 1/3 itu sama dengan 5/15. Nah, jadi penyebutnya kita kalikan 5, jadi pembilangnya juga harus dikalikan 5. Ya. Nah, untuk 2/5 itu sama dengan 6/15. Ya. Pembilang dan penyebut kita kalikan 3. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, kita perhatikan pembilang dari kedua pecahan. Yang pertama pembilangnya 5 dan yang kedua pembilangnya 6. Nah, dari pembilang ini maka bisa kita bandingkan atau kita beri tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, ternyata 5 dan 6 itu 5 kurang dari 6. Maka 5/15 itu kurang dari 6/15. Jadi kesimpulannya adalah 1/3 itu kurang dari 2/5. Nah, itu cara atau langkah-langkah untuk membandingkan bilangan pecahan. Coba kita bahas untuk yang kedua. Nah, yang kedua yaitu adalah 3/4 dan 2/3. Nah, kedua bilangan ini juga mempunyai penyebut yang berbeda. Yang satu penyebutnya 4, yang satunya itu penyebutnya 3. Maka langkah yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu kita cari KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. Maka nanti kedua bilangan pecahan ini
kita ubah ke berpenyebut 12. Nah, 3/4, 4-nya kita ubah menjadi 12 berarti dikalikan 3. Maka nanti pembilangnya juga dikalikan 3. 3/4 itu akan senilai dengan 9/12. Kemudian 2/3, penyebutnya dari 3 kita ubah menjadi 12 berarti dikalikan 4. Maka pembilangnya juga dikalikan 4. Hasilnya 2/3 itu senilai dengan 8/12. Nah, setelah penyebutnya sama, maka kita perhatikan pembilang dari kedua penyebut, yaitu 9 dan 8. Nah, dari bilangan 9 dan 8 itu ternyata 9 lebih dari 8. Maka 9/12 itu lebih dari 8/12. Jadi kesimpulannya 3/4 itu lebih dari 2/3. Yang kedua adalah mengurutkan bilangan pecahan. Nah, dalam mengurutkan bilangan pecahan itu perlu diperhatikan penyebut dari pecahan tersebut. Apabila penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal melihat pembilangnya dan langsung mengurutkan pecahan tersebut. Nah, apabila pecahan-pecahannya itu penyebutnya tidak sama, maka langkah yang pertama adalah harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Urutkan pecahan berikut menurut urutan naik. Urutan naik itu berarti dari yang terkecil sampai ke terbesar. Kalau nanti ada soal itu menurut urutan turun, berarti urutannya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, urutkan pecahan berikut menurut urutan naik, yaitu 5/6, 2/3, dan 3/4. Nah, coba kita perhatikan, ada 3 bilangan pecahan yang harus kita urutkan dengan penyebut yang berbeda. Penyebutnya di sini 6, yang satu 3, dan yang satunya 4. Nah, maka langkah yang pertama itu adalah kita menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya. Kita cari KPK dari 6, 3, dan 4. Nah, KPK dari 6, 3, dan 4. KPK dari 6, 3, dan 4 itu adalah 12. Maka ketiga bilangan pecahan itu nanti penyebutnya kita ubah menjadi 12. Nah, 5/6 itu sama dengan 10/12. 6 dikalikan 2 jadi 12, maka 5 juga harus dikalikan 2, yaitu menjadi 10. 5/6 sama dengan 10/12. 2/3, 3-nya kita jadikan 12, itu dikalikan 4, berarti 2 juga dikalikan 4. 2/3 itu akan sama dengan 8/12. 3/4, 4-nya kita ubah menjadi 12, maka dikalikan 3. Nah, 3-nya juga ikut dikalikan 3, yaitu menjadi 9/12. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, kita perhatikan pembilang dari ketiga pecahan itu. Yang pertama yaitu 10, yang kedua 8, nah yang ketiga adalah 9. Nah, karena aturannya atau perintahnya itu dari urutan naik, berarti kita lihat dari pembilang yang paling kecil, yaitu 8/12, kemudian 9/12, dan terakhir 10/12. Nah, urutan naiknya adalah 8/12, 9/12, 10/12. Maka urutan pecahan dari soal itu adalah 2/3, 3/4, dan 5/6. Untuk yang ketiga adalah menyisipkan bilangan pecahan di antara dua bilangan pecahan. Nah, untuk menyisipkan bilangan pecahan itu kita harus mengurutkan pecahan-pecahan itu terlebih dahulu. Nah, dalam mengurutkan pecahan, apabila penyebutnya itu tidak sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, mari kita perhatikan contoh soalnya. Sisipkan pecahan di antara 3/8 dan 1/2. Nah, kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 8 dan 2. Mari kita samakan dulu penyebutnya, yaitu sama-sama kita ubah ke KPK dari 2 dan 8. Nah,
KPK dari 2 dan 8 itu adalah 8. Maka yang pertama, kita ubah kedua pecahan ini ke berpenyebut 8. Nah, untuk 3/8 berarti sudah tidak perlu diubah. Kita ubah yang 1/2. 1/2 itu kita ubah menjadi senilai dengan 4/8. Ya. Nah, perhatikan pembilang antara kedua bilangan pecahan ini. Yang pertama itu pembilangnya 3 dan yang kedua itu pembilangnya 4. Nah, di antara 3 dan 4 itu belum ada bilangan bulat. Jadi penyebutnya kita perbesar lagi. Nah, coba kita perbesar menjadi 2 kalinya. Berarti pecahan yang pertama ini pembilang dan penyebutnya itu dikalikan dengan 2. Pecahan yang kedua pembilang dan penyebutnya itu juga dikalikan dengan 2. Maka akan menghasilkan 6/16 dan 8/16. Nah, setelah itu, kita perhatikan pembilangnya lagi. Yang pertama yaitu 6, yang kedua itu adalah 8. Nah, ternyata di antara 6 dan 8 itu ada bilangan bulat yaitu 7. Maka pecahan di antara 6/16 dan 8/16 itu adalah 7/16. Jadi, pecahan di antara 3/8 dan 1/2 itu adalah 7/16. Nah, itu untuk materi yang akan kita pelajari pada minggu ini, yaitu pada pembelajaran 7 dan pembelajaran ke-8. Nah, anak-anak, bagaimana setelah mendengar atau mengikuti penjelasan yang sudah saya berikan tadi? Semoga bisa lebih paham dan lebih jelas ya. Nah, mari kita kerjakan latihan soalnya. Silahkan soal-soal yang ada di modul kalian kerjakan dengan baik, kemudian tulis caranya dengan lengkap pada modul itu. Sekian untuk pembelajaran pada minggu ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dengan jelas. Apabila ada yang masih perlu penjelasan ulang atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa menghubungi Bu Arina melalui WA ya. Sekian untuk pembelajaran minggu ini. Selamat belajar. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.